Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Mengapa ada orang yang rajin sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Bukankah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bahkan bisa jadi kita semua yang ada di sini sudah melakukan sholat dan kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka kita tidak berbicara orang di luar, yang di sini saja sedang melakukan sholat atau melakukan sholat dan dia juga melakukan perbuatan maksiat. Karena yang namanya maksiat itu selalu diulang-ulang oleh manusia sebab mereka makhluk yang tidak maksum. Ngerti nggih? Baik. Terus apa makna inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada 3 makna yang dijelaskan oleh para ulama. Makna yang pertama, salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah apa yang kamu baca dalam salat itu isinya nasihat. Yang nasihat itu melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar. Begitu? Apa yang kamu baca dalam salat itu isinya apa? Nasihat yang melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar. Sampai di sini paham insyaallah? Baik. Meskipun bisa jadi orangnya tidak nurut dengan nasihat yang dia baca dalam sholat. Contoh misalnya, si A itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa? Nasihatnya si A mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sudah datang ke si A dapat nasihat. Keluar dari tempatnya si A, mungkin nggak kita melakukan maksiat? Mungkin, padahal sudah dinasihati. Jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Tapi ketika kita meninggalkan si A, kita melanggar nasihat itu. Maka tetap bisa kita katakan si A mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang ini tidak nurut sama si A. Bacaan Al-Quran yang kita baca ketika sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita nggak nurut dengan bacaan yang kita baca ketika sholat. Ini dipahami insya Allah penjelasan ini. Ini pendapatnya Ibnu Umar. Tafsir seperti ini pendapatnya Ibnu Umar. Pendapat yang kedua. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah orang ketika sholat dia nggak bermaksiat. Contoh. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, komplotan ibu-ibu, komplotan atau gerombolan, jamaah, sedang gerenengan, 10 orang sedang gerenengan, rasan-rasan gerenengi si A. Ya. Ini dijadikan sebagai bahan gerenengan, ghibah. Apa hukumnya? Dosa besar. Di tengah gerenengan terdengar adzan subuh. Masya Allah ya. Berarti gerenengannya sebelum subuh itu. Di tengah gerenengan terdengar adzan sholat, adzan subuh misalnya, atau adzan asar. Loh, wes adzan. Akhirnya mereka menghentikan majelis gerenengan itu, terus sholat. Majelis ghibah ditinggalkan, mereka sholat. Saat mereka sholat, kegiatan gerenengan masih lanjut atau tidak? Hah? Tidak ya? Tidak. Sehingga di tengah mereka sholat, dosa besarnya itu berhenti. Maka sholat ini mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Betul nggak berarti di sini? Sehingga sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, minimal adalah saat orang itu sholat dia tidak maksiat. Ada orang misalnya judi. Di tengah sedang judi terdengar adzan. Jumatan, bubar forum judinya. Akhirnya mereka Jumatan. Saat mereka sholat Jumat, judi enggak? Tidak. Maka sholat mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga tidak ada yang salah dari firman Allah ini. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga. Yang dimaksud sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar
Artinya adalah kalau orang sholatnya itu berkualitas, sangat bagus, lahir batinnya bagus, maka bisa memberikan pengaruh orang untuk meninggalkan maksiat. Sehingga dia takut untuk berbuat maksiat. Karena hidayah yang diberikan oleh Allah berupa cahaya dari pengaruh sholat yang dia kerjakan. Dan ini pendapat yang paling sering kita dengar. Maka kalau ada orang yang sudah rajin sholat, namun kok masih rajin maksiat, berarti bisa jadi sholatnya tidak berkualitas.